Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penelitian kuantitatif dari metode analisis dan penyajian data kuantitatif tersebut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Sebagaimana kita ketahui, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mencoba untuk mengetahui fenomena-fenomena sosial dengan pendekatan angka-angka dan metode analisis statistik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana analisis statistik kuantitatif itu dilakukan? Setelah kita mendapatkan data kuantitatif di lapangan dengan metode pengumpulan data yang kita gunakan melalui instrumen kuesioner yang kita dapatkan dari penurunan teori-teori yang kita gunakan menjadi variabel-variabel dan kemudian kuesioner, maka data-data tersebut kita akan analisis dan kemudian kita akan sajikan di dalam laporan penelitian kuantitatif. Analisis penelitian kuantitatif menjadi sangat penting karena analisis menurut Nicholas Wellman merupakan sebuah upaya untuk melakukan pengukuran atau measure di dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, analisis juga sebuah upaya di dalam melakukan perbandingan atau comparison. Analisis juga merupakan upaya untuk menguji hubungan antar variabel, relationship between the variable. Kemudian, analisis juga merupakan upaya untuk membuat perkiraan, mengkonstruksi konsep, dan melakukan pengendalian serta pendalaman dan penjelasan atau explain. Sehingga data-data yang kita kumpulkan di lapangan dengan metode kuantitatif tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak kita analisis. Bagaimana cara kita menganalisis data kuantitatif? Pada dasarnya, dari jenis variabelnya, kita bisa melakukan analisis kuantitatif pada 3 kategori. Yang pertama adalah analisis data univariabel atau satu variabel. Yang kedua adalah analisis data bivariabel atau 2 variabel. Yang ketiga adalah analisis data multivariabel atau 3 variabel. Untuk mengukur satu variabel atau univariabel, maka kita menggunakan analisis statistik deskriptif. Yang kedua, untuk mengukur variabel bivariabel atau 2 variabel serta multivariabel, kita menggunakan statistik inferensial. Baik itu statistik parametrik maupun statistik non-parametrik. Namun, untuk statistik parametrik itu dilakukan hanya untuk mengukur variabel dengan level data interval dan rasional. Sedangkan pada statistik non-variabel kita menggunakannya pada data nominal atau pada data ordinal. Apa yang disebut dengan data nominal, ordinal, interval, dan rasio? Contoh dari data nominal
adalah seperti halnya laki-laki, perempuan, dan data agama. Sedangkan contoh dari data ordinal adalah pendapat terhadap kebijakan, puas atau tidak puas. Kemudian contoh dari data ordinal juga pendidikan. Kemudian contoh dari data interval adalah suhu. Dan contoh dari data rasio adalah seperti halnya penghasilan, tinggi badan, dan panjang dari jalan atau perilaku dan kebiasaan dalam berpartisipasi. Pada nominal, data tersebut tidak memiliki nol mutlak, tidak memiliki jarak yang sama, dan tidak memiliki urutan, hanya memiliki perbedaan. Sedangkan data ordinal memiliki perbedaan dan urutan, namun tidak memiliki jarak yang sama serta nol mutlak. Pada data interval, data tersebut memiliki perbedaan, memiliki urutan, memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan data rasio memiliki semuanya, baik perbedaannya, baik urutannya, baik jaraknya, maupun memiliki nol mutlak. Analisis pada data kuantitatif dapat kita lakukan setelah kita wawancara dan sebelumnya kita melakukan apa yang disebut dengan coding. Barulah kemudian kita bisa melakukan analisis dan melakukan pelaporan. Coding adalah sebuah cara untuk memindahkan semua data-data hasil wawancara kuesioner pada sebuah tabel. Kemudian data-data tersebut dihimpun dan dikumpulkan pada tabel yang sama. Setelah data itu terkumpul, barulah kita bisa menggunakan analisis sesuai dengan variabel yang dilakukan. Apakah univariabel atau bivariabel atau multivariabel. Sebagai salah satu contoh adalah sebagai berikut. Ketika kita memberikan pertanyaan, kegiatan apa yang sering Anda lakukan untuk mengisi waktu luang Anda atau waktu kosong Anda? Jawabannya, kita memberikan jawaban menonton televisi dengan jawaban tertutup dan dengan kode 1, membaca buku dengan kode 2, bermain game dengan kode 3, berkumpul bersama teman dengan kode 4, belajar dengan kode 5, dan lain-lainnya atau sebutkan dengan kode 6. Ternyata responden pertama bernama Andi dan jawabannya menonton televisi. Lalu kemudian jawaban dari kuesioner tersebut kita pindahkan kepada tabel jawaban pertanyaan dengan kode 1. Lalu kemudian nama Aisyah dengan jawaban pertanyaan kode 1. Dan seterusnya sampai semua responden sudah terhimpun dan kemudian responden tersebut tercatat secara akumulatif dan data tersebut dapat diolah dengan sangat baik. Setelah data di-coding, maka data tersebut barulah bisa kita analisis. Jika variabel yang kita gunakan adalah variabel dengan satu variabel, maka hal yang bisa kita lakukan adalah analisis tabel frekuensi, di mana kemudian kita mengukur jumlah dan persentase dari variabel tersebut. Sebagai contoh adalah variabel pendidikan.
Dari jumlah responden yang kita kumpulkan, maka kita tahu bahwa pendidikan responden kita yang berpendidikan SD adalah 10 dengan persentase 20. SMP jumlah 11 dengan persentase 22. SMA jumlah 16 dengan persentase 32%, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan metode analisis univariabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, untuk menganalisis hasil dari penelitian kuantitatif pada satu variabel, kita juga bisa menggunakan apa yang disebut dengan central tendency, di mana kita mencoba untuk mencari mean atau nilai rata-rata, lalu kemudian kita mencoba mencari median dengan nilai tengah, dan kita mencoba modus dengan nilai yang paling banyak muncul. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus di mana kita mencari jumlah seluruh nilai dibagi jumlah seluruh frekuensi. Untuk mencari median, kita bisa menggunakan rumus di mana jumlah data tersebut dibagi 2. Untuk modus, kita bisa melihat data yang paling banyak muncul. Lalu kemudian kita jelaskan mana yang menjadi modus dari data tersebut, mana yang menjadi median, dan mana yang menjadi nilai rata-ratanya. Selain itu, kita juga bisa mengukur variasi, jarak interkuartil, dan standar deviasi. Begitulah kira-kira cara kita melakukan analisis pada variabel satu variabel atau univariabel. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cross tab, di mana kemudian kita menyilangkan data-data yang kita amati dari satu variabel ke variabel yang lainnya. Baik rekan-rekan sekalian, pada analisis data variabel, hipotesis penelitian dapat diuji dengan kita melakukan uji analisis statistik inferensial. Jika variabel pertamanya kategorik dan variabel keduanya kategorik, maka uji statistiknya bisa menggunakan chi-kuadrat atau Fisher eksak. Sedangkan jika variabel pertamanya kategorik dan variabel keduanya numerik, maka kita bisa menggunakan uji T dan ANOVA. Dan jika variabel pertamanya numerik dan variabel keduanya numerik, maka kita bisa menggunakan uji statistik korelasi regresi. Dari situ kita bisa mengetahui tingkat signifikansi, kemudian korelasi, dan kita bisa menjawab hipotesis. Apakah hipotesis 0 atau hipotesis 1 yang kemudian diterima. Kemudian, pada analisis data multivariabel, hipotesis dapat kita analisis dengan kita mengoperasionalkan variabel pertama dengan variabel kedua. Jika variabel pertamanya numerik dan variabel keduanya numerik, maka kita bisa melakukan uji statistik regresi linier. Tapi jika salah satu variabelnya kategorik dan variabel selanjutnya adalah numerik, maka kita bisa melakukan analisis statistik ANOVA. Dan jika variabel pertamanya kategorik dan variabel lainnya kategorik, maka kita bisa melakukan analisis
regresi logistik. Dari situ kita bisa mengetahui signifikansinya, korelasinya dari masing-masing variabel tersebut dan bisa mengetahui mana yang paling signifikan dan memiliki korelasi yang paling tinggi. Sehingga kita bisa menjawab apakah H1 diterima atau H0 ditolak. Atau sebaliknya, H0 diterima atau H1 ditolak. Rekan-rekan, kita sudah membahas semuanya berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Tentu saja penelitian kuantitatif itu sangat mudah dan sangat relevan untuk kemudian kita mengetahui berbagai permasalahan dan mengambil kesimpulan untuk menjadi solusi dari permasalahan sosial dan politik tersebut dengan pendekatan empiris dan pengujian dan penyajian data statistik yang itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif saling melengkapi di dalam menghasilkan temuan-temuan di lapangan. Sehingga kita bisa memanfaatkan keduanya untuk mengkaji berbagai permasalahan sosial dan berbagai permasalahan politik yang ada. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat mendalami dan selamat mencoba penelitian kuantitatif di rumah Anda sekalian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.